kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap waktu yang kami boleh lalui dalam hidup ini. Bahkan saat ini Tuhan, kami sudah memuji meninggikan Engkau. Biarlah apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan. Saat ini Tuhan, kembali kami mau dengar kebenaran firman Tuhan. Kami janji beberapa menit ke depan kami fokus untuk mendengarkan pesan Tuhan bagi hidup kami. Biarlah waktu ini kami tidak akan sia-siakan Tuhan, dan kami mendengarkan seperti si orang murid yang mendengar suara gurunya. Berfirmanlah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Saat ini saudara-saudara kita mengucap syukur kebaikan Tuhan yang luar biasa. Di akhir bulan ini kita akan belajar lagi satu kebenaran yang kita sudah pelajari beberapa 2 bulan yang lalu, saudara. Sepanjang 2 bulan ini kita belajar tentang deeper and love, untuk lebih dekat, lebih mengasihi Tuhan, memperlengkapi kita untuk semakin siap menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya sebagai pengantin Kristus. Mari saudara-saudara, saya ajak buka Alkitab kita yang terambil dari Lukas 15 ayat 25. Lukas 15 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-35. Demikianlah firman Tuhan, tetapi anak yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian, tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semua itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih lembun karena ia mendapatkan kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia, tetapi ia menjawab ke ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku, tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa kepada Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, cerita ini saudara mulai dari ayat yang ke-11. Saudara sudah dengar berita itu, sudah pernah dengar cerita tentang anak yang hilang, yang selalu diceritakan oleh banyak pendeta, oleh banyak pembicara-pembicara firman Tuhan, tentang anak yang hilang, yang tokohnya adalah si bungsu. Tetapi kali ini saudara-saudara, saya tidak akan berkhotbah seperti itu. Kali ini saya ingin melihat dari sorotan. Sebenarnya bagi saya setelah saya perhatikan, ternyata bukan si bungsu yang hilang, ternyata si sulunglah yang hilang. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-15, pasal yang ke-15 ini saudara, di sini menceritakan saudara tentang 3 perumpamaan. Perumpamaan yang pertama saudara tentang domba yang hilang. Tentang domba yang hilang itu diceritakan bahwa gembala itu meninggalkan 99 dombanya dan mencari
domba yang satu hilang. Artinya perumpamaan tentang domba yang hilang itu dicari. Yang kedua, perumpamaan tentang dirham yang hilang. Itu juga dicari. Tapi coba perhatikan tentang perumpamaan yang ketiga. Anak yang hilang. Tapi tidak ada dikisahkan situ papanya pergi mencari si bungsu itu. Tetapi di situ dikatakan, Alkitab malah mengatakan bahwa papanya setiap hari menunggu kedatangan si bungsu. Artinya dia tidak hilang. Nah, kenapa perikop ini tulis tentang anak yang hilang? Sebenarnya bukan ditujukan kepada si bungsu. Itu menurut saya aja. Saya tidak mengkritik pendeta-pendeta lain, itu mungkin tafsiran mereka. Tapi bagi saya, yang hilang pasti dicari, tetapi si Bapa di sini, saudara, dia tidak mencarinya. Tetapi Alkitab berkata dia menunggunya. Menunggunya setiap hari. Betul tidak? Nah, justru di ayat yang ke-25 di situ dikatakan si Bapa ini, atau 26, si Bapa ini keluar dari pesta itu ketika dia merayakan kedatangan anaknya yang sudah lama pergi, dan dia memotong menyembelih seekor sapi, seekor lembu yang besar, saudara, untuk mengungkapkan sukacitanya atas kedatangan anaknya itu. Nah, sementara kedatangan anaknya itu dirayakan, saudara, si Bapa merasa ada sesuatu yang hilang di dalam ruangan itu. Ada banyak orang sementara berpesta di situ, merayakan kebahagiaan sang Bapa. Tapi sang Bapa di situ menyadari ada yang hilang. Ada satu anaknya yang selama-lama ini ada bersama-sama dengan dia, tidak ada dalam ruangan itu. Alkitab katakan dia pergi keluar dan mencarinya. Jadi siapa yang hilang? Si sulung. Itulah yang hilang. Si bungsu memang gambaran anak yang hilang menurut cerita ini. Hilang di luar rumah. Tetapi si sulung juga adalah anak yang hilang. Hilang di dalam rumahnya sendiri. Itulah judul khotbah saya pada pagi hari ini, terhilang dalam rumah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang menarik di sini saudara-saudara tentang kehilangan seorang anak yang sulung. Yang seharusnya dia ada di tengah-tengah rumah itu. Yang seharusnya dia menikmati segala sesuatu. Yang seharusnya dia memiliki hubungan dengan Bapa. Dia punya kuasa di dalam rumah itu. Tetapi di sini sesungguhnya tanpa dia sadari, dia terhilang di hadapan Bapaknya. Bapaknya tidak pernah melihat sukacita di dalam hati anak itu. Bapaknya tidak pernah melihat kebahagiaan di dalam hati anak itu. Padahal dia bersama-sama dengan anak itu. Nah, saudara, kita melihat, kita akan mempelajari tentang mental anak sulung yang membuat dia terhilang di dalam rumah sendiri. Ini adalah gambaran ada banyak orang yang ada di dalam gereja, yang sudah melayani Tuhan, yang sudah ada di dalam Tuhan, tetapi mereka sesungguhnya tidak mengerti tentang status mereka sebagai anak Tuhan. Perumpamaan ini saudara-saudara menceritakan tentang dua orang jenis manusia pada waktu itu. Si bungsu digambarkan sebagai orang-orang pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang setiap hari ada di depan Yesus, mendengarkan firman Tuhan, mengerti bahwa mereka orang yang berdosa dan mereka butuh keselamatan, dan mereka tidak dianggap terhilang oleh Yesus, oleh Bapa di surga. Mereka selalu ada. Tetapi si anak sulung yang mengatakan bahwa saya punya Taurat, ahli-ahli Taurat itu, yang suka membenci orang lain, yang suka menjas orang lain dengan kesalahan-kesalahan, yang memandang jelek orang lain, dan
menganggap rendah orang lain, mereka lebih hebat. Padahal mereka adalah orang yang memegang kitab Taurat. Mereka yang setiap hari belajar firman Tuhan. Mereka ada di dalam rumah ibadat. Tapi sesungguhnya mereka lah yang di hadapan Tuhan, yang dikatakan anak sulung yang terhilang itu. Hal yang pertama saudara-saudara, mental anak sulung yang membuat mereka terhilang dalam rumah sendiri, yaitu saya dapati di sini saudara, tidak punya keintiman dengan sang bapa. Si anak sulung ini tahu sebagai anak, tetapi mereka tidak punya hubungan dengan Tuhan. Tidak punya hubungan dengan sang bapa. Nas yang kita baca tadi saudara-saudara, perikop yang kita baca dari ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-35. Setidaknya di sini mengungkapkan bahwa si sulung telah gagal dalam dua hal. Yang pertama saudara, dia gagal menunjukkan kasih yang sama yang ada di hati bapaknya untuk adiknya yang menyesali kesalahannya. Yang mengetahui bahwa saya sudah berdosa, saya harus kembali kepada Bapa. Saya harus pulang kepada Bapa. Sesulung walaupun dia mempunyai ayah yang penuh dengan kasih. Setiap hari dia melihat, tapi dia tidak berhasil meneladani kasih yang dimiliki oleh sang ayah. Dia berada di dalam rumah bapaknya, tetapi benih-benih kasih, pelajaran-pelajaran hidup tidak pernah dia terapkan. Buktinya ketika dia lihat adiknya datang, dia merasa marah, dia merasa benci. Padahal ayahnya tidak pernah mengajarkan hal yang seperti itu. Nah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, suatu hari ada seorang Farisi. Beberapa orang Farisi datang menyeret seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Tentu saudara tahu cerita ini. Mereka bawa di hadapan Tuhan Yesus. Dia katakan, "Guru, kami mendapati perempuan ini berbuat zina. Menurut hukum Musa dia harus dihukum mati dengan dilempar sampai mati dengan batu. Bagaimana pendapat guru?" Tuhan Yesus katakan apa? "Siapapun di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa, biarlah dia dulu melempari perempuan ini." Seketika itu menjadi hening sekali saudara situasi itu. Tidak ada yang mengangkat batu. Tidak ada yang berani melempar perempuan itu. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Karena menurut hukum Musa, hanya satu yang tidak berdosa dalam hidup mereka. Hanya Allah. Menurut hukum dan tradisi Musa, mereka percaya bahwa siapapun di dunia ini yang ingin menyamai Tuhan, yang ingin sama Tuhan, yang ingin menyaingi Tuhan, mereka adalah orang yang harus dibunuh, dihukum mati. Mungkin ada orang waktu itu mau mengambil batu, tapi dia ingat hukum itu. Ketika dia mau berusaha untuk mengambil batu, itu artinya dia sedang mengatakan kepada orang, "Saya tidak pernah berbuat dosa. Saya sama seperti Allah." Dan itu adalah hukuman mati bagi dia. Mereka membuang batu itu. Tidak ada yang berani, saudara. Karena hukum Musa, siapa yang ingin menyerupai Tuhan, dia harus dihukum dengan mati. Itulah sebabnya waktu Yesus mengatakan di hadapan Herodes, "Engkau mengatakannya." Ketika engkau Mesias, apakah engkau Mesias? Engkau sudah mengatakannya. Mahkamah agama waktu itu dia sudah mengatakan, "Ini tidak ada lagi dalil. Ayo, ini dia sudah mengakui dia sebagai Allah. Ayo kita bunuh dia." Nah itulah hukuman itu, saudara. Ada banyak orang seperti anak sulung ini hanya melihat kesalahan orang lain.
Dia tidak menyadari dirinya adalah salah satu orang yang tidak luput dari dosa. Dia menganggap dia sudah di dalam rumah Bapa. Dia sudah ada dalam pelayanan, dia sudah ada melayani Tuhan, dia sudah memberikan persembahan. Dia mengatakan, saya tidak pernah berbuat dosa. Dan orang lain, dia hanya memandang orang lain adalah dosa. Kita seperti orang yang memakai kacamata, saudara. Kalau saya pakai kacamata ini ganteng. Haleluya. Tapi saya tidak bisa melihat warna baju saudara-saudara dengan baik. Saya hanya melihat kegelapan, remang-remang. Dan saya tidak bisa mengenali saudara, apalagi dalam ruangan yang redup seperti ini. Sama seperti orang yang hanya melihat dari perspektif dirinya sendiri. Sehingga orang lain dikatakan berdosa, orang lain dia katakan salah, dan sayalah yang benar. Saya tidak pernah berbuat kesalahan, mereka yang salah. Anak yang bungsu itu Bapa, dia sudah tinggalkan engkau, dia sudah menghambur-hamburkan uangmu, dia sudah melakukan hal yang jahat di matamu, dia tidak melakukan yang baik sesuai ajaranmu. Dia sudah menghambur-hamburkan harta kekayaan kita untuk pelacur-pelacur, dan setelah dia bangkrut dan setelah dia tidak ada apa-apa, dia mau kembali kepada engkau. Bapa, itu harus dihukum. Dia sedang mengatakan bahwa saya tidak berdosa. Saya tidak pernah lakukan dosa. Ada banyak anak-anak Tuhan yang seperti itu. Hari ini Tuhan sedang menegur, tapi di sini tidak ada. Amin. Tidak ada yang mengaku. Haleluya. Nah saudara, anak sulung ini sebenarnya dia terhilang. Yang kedua saudara, dia gagal memahami pikiran dan isi hati sang bapa. Sedemikian lama dia hidup dengan bapa, sedemikian lama dia itu pula dia merasa tidak dicintai oleh sang bapa. Kadang-kadang kita sudah melayani Tuhan, kita sudah aktif gereja, tapi kita masih saja mengatakan bahwa kenapa hidup saya begini-begini saja. Kenapa Tuhan, sepertinya Tuhan tinggalkan saya. Si sulung mengatakan seperti itu. Bapak, aku bekerja, aku melakukan setiap perintahmu, tapi sampai hari ini kau belum pernah memberikan aku seekor anak kambing untuk saya pakai bersenang-senang dengan sahabat-sahabatku. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, si sulung sebenarnya tidak mengenal bahwa statusnya anak, dia bisa saja lakukan itu tanpa dia izin dari bapaknya, karena apa yang dimiliki bapaknya itu juga adalah miliknya sebenarnya, saudara. Tapi mentalnya apa? Saya bekerja supaya apa? Supaya dapat saya dapat kambing dari ayah, supaya saya bisa bersenang-senang dengan teman-teman saya. Saudara, keintiman dengan Bapa adalah persekutuan pribadi dengan Tuhan di dalam hadiratnya yang melihat, yang melibatkan tubuh kita, jiwa kita, roh kita, yang kita serahkan di hadapan Tuhan sebagai miliknya. Si sulung tahu dia anak, tetapi ia tidak punya hubungan secara hati dan jiwa kepada bapaknya sendiri. Bapa adalah sumber. Kita bisa ada karena ada benih sang bapa. Kita semua ada di sini karena ada benih sang bapa. Ya, kecuali Tuhan Yesus. Cuma Maria dia tidak ada bapaknya. Ya, dari benih Roh Kudus. Kita harus ada bapa baru kita lahir. Biar ada mama tapi tidak ada bapa. Tidak ada lawannya. Nah saudara, bapa adalah sumber. Kita tidak bisa ada tanpa bapa. Secara roh juga kita percaya bahwa kita adalah benih ilahi. Saat kita percaya kepada Yesus, maka kita punya kuasa jadi anak-anak Allah. Coba kita perhatikan di Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12. Kita diberi
situ dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya, dalam nama Yesus. Anak sulung ini tidak menyadari dia punya kuasa atas semua yang dimiliki bapaknya. Karena dia adalah seorang anak. Nah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kadang kita tidak menyadari kita punya kuasa sebagai anak-anak. Kuasa apa itu saudara? Kita punya kuasa adalah kuasa perlindungan. Perlindungan kita, Tuhan berdoa supaya kita dilindungi oleh Tuhan. Artinya apa saudara-saudara? Kita punya jaminan bahwa hidup kita dilindungi oleh Tuhan. Yang pertama, mungkin orang merancangkan hal-hal yang jahat dalam hidup kita. Mungkin tanpa kita sadari ada orang yang ingin membunuh kita, ingin menghancurkan usaha kita, ingin menghancurkan kehidupan kita, ingin menghancurkan karakter kita, ingin menghancurkan nama baik kita. Tanpa kita sadari. Tapi Tuhan jaga hidup kita. Tuhan lindungi hidup kita. Yang kedua saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan menyediakan segala sesuatu yang menurut kebutuhan kita. Yesus pernah berkata dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 11. Di situ dikatakan bahwa engkau yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Engkau tidak akan mungkin memberi ular kepada anaknya jika anaknya minta roti. Artinya saudara-saudara, ada sebuah jaminan dalam hidup kita saudara. Dalam musim apapun yang kita alami hari-hari ini. Mau situasi ekonomi tidak baik-baik saja. Mau kita melakukan mau kita mengalami masa-masa sulit sekalipun, Tuhan akan pelihara hidup kita. Nah saudara yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu, mari kita kembalikan hubungan kita dengan Tuhan. Kita perdalam hubungan kita dengan Tuhan. Jangan sampai seperti anak yang hilang itu. Si sulung yang hilang di dalam rumahnya, dia tidak punya hubungan dengan sang bapa. Jangan kita yang sudah berada dalam gereja, kita sudah menjadi orang percaya, tidak kita sadar bahwa kita sebenarnya terhilang di dalam rumah kita sendiri. Nah saudara yang dikasih Tuhan, yang kedua, tidak bermental anak. Si sulung kehilangan mental sebagai seorang anak. Dalam pasal yang dalam ayat yang ke-29 dikatakan, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku mendengar perintah Bapa. Belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepada aku belum pernah memberikan seekor kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Ayat 29 ini dikatakan sudah bertahun-tahun, sudah lama saya. Dia hanya punya mental hadiah, upah. Itu hanya dimiliki oleh seorang pekerja. Dia bekerja dapat upah. Tapi anak saudara, dia punya segala-galanya. Apa yang dimiliki oleh ayahnya, dia punya. Itu yang dia hilang dalam hidupnya. Kalau saudara perhatikan mental si sulung ini. Dia berada di rumah, dia bekerja hanya untuk mendapatkan seekor anak kambingnya. Anak sulung tidak menyadari dia punya kuasa atas semua yang dimiliki. Anak sulung hanya bermental budak dalam hidupnya. Sebagai seorang anak sebenarnya dia tinggal minta kepada Tuhan, kepada bapaknya. Pasti bapaknya akan berikan. Sama seperti kita sebagai anak-anak Tuhan. Dalam Yohanes 15 ayat 7 dikatakan, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta saja apa yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ada banyak orang-orang Kristen hari-hari ini tidak menyadari kuasa sebagai anak-anak Allah. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kita punya kuasa hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan pelihara hidup kita. Yang kedua, kita punya kuasa untuk bisa hidup dalam covering Tuhan, dalam perlindungan Tuhan.
dalam pemeliharaan Tuhan, dalam perisai Tuhan. Tuhan akan membebaskan kita dari mara bahaya sekalipun. Dan yang ketiga, saudara, yang ketiga, anak sulung ini dikuasai oleh iri hati. Apa itu iri hati, saudara? Iri hati adalah emosi yang terjadi ketika seorang tidak memiliki kualitas superior, prestasi atau kepemilikan yang baik, menginginkannya atau berharap bahwa yang lain tidak memilikinya. Jadi kalau dia melihat ada orang lebih dari dia merasa terganggu, kesal hatinya. Kok dia bisa punya ya? Padahal sama-sama kita makan nasi. Kenapa dia punya ya? Dia bawa utang setelah itu. Kadang-kadang kita seperti itu, saudara. Kita terganggu dengan keberhasilan orang lain yang lebih unggul dari kita. Seorang iri hati akan merasa terganggu ketika orang lain lebih dari dia. Saudara, saya dari beberapa bersaudara, hanya saya sebagai seorang pendeta yang menurut keluarga saya, profesi yang tidak bisa diharapkan dalam segi finansial. Mereka menganggap bahwa tidak perlu kita hargai orang begini, tidak menguntungkan. Mungkin itu perasaan saya, karena saya melihat dari reaksi mereka ketika menyambut saya. Waktu saya datang ke rumah keluarga ini, om saya, tante saya, atau saudara-saudara saya, nak, pergi makan di dapur. Tapi kalau adik saya datang, duduk dulu, bagaimana kabarmu? Ayo gitu, cerita lama. Kalau saya tidak seperti itu. Bahkan ketika saya parkir mobil di depan rumah bapak itu, dia datang, dia bilang, dia katakan adiknya, kasih taruh dia, jangan terlalu panas. Bukan, itu mobilnya Kak Eno. Dari mana dia dapat doi? Waktu saya lap-lap mobil pagi-pagi, dia lihat, wah, bagus otomu. Kau cicil berapa kali? Atau kau punya adik yang beli akan? Saya beli sendiri, om. Gimana nggak dapat doi? Saudara, saya sakit hati sebenarnya, saudara. Kemudian ada sepupu saya, dibilang, om, dia so pernah pergi Israel, tahu itu om? Dia itu hoax. Sekarang ini, dia katakan, sekarang ini om tahu, teknologi sudah canggih. Foto bisa diubah, kita bisa ditempatkan di mana kita punya latar belakang di sana. Itu om tahu. Lah iya om. Kalaupun dia pasti orang punya pemberian saja itu. Saudara, saya tidak diakui. Karena orang ini mungkin dia pikir seperti itu. Jadi ada banyak orang-orang yang kita bisa diperlakukan seperti itu. Kalau kita bukan anak yang hilang seperti sulung, saya akan menganggap itu biasa. Saya tidak perlu terganggu dengan itu. Apapun pandangan orang dalam hidup kita, kadang-kadang kita diperlakukan seperti itu. Kita tidak diakui, kita tidak dianggap. Biasa saja. Biasa saja, saudara. Orang itu sementara hidup di dalam iri hati. Karena mereka tidak bisa memiliki apa yang kita bisa capai. Mereka bisa luka sendiri, saudara. Tapi kalau kita ikut-ikutan luka, kalau kita ikut-ikutan terpengaruh, saudara, itu malah merugikan hidup kita, saudara. Tidak perlu kita lawan mereka, diam aja. Pernah pergi, apalagi itu, Singapura, bawa foto di patung singa yang ada keluar-keluar. Dia cuma pencitraan saja. Padahal dia belum pernah injek. Dari mana dia dapat doi? Saudara, kadang-kadang seperti itu. Akibat daripada iri hati,
Orang akan merasa diri mereka, orang akan merasa kesulitan untuk merasa puas dalam hidupnya, untuk menikmati kebahagiaan dalam hidupnya. Mereka akan terus mencari-cari kebahagiaan, tapi mereka tidak pernah akan mendapatkan. Saudara, orang yang iri hati akan cenderung kehilangan fokus dalam hidupnya, tujuan yang sebenarnya Tuhan berikan bagi hidupnya. Setiap orang diberikan tujuan hidup. Tujuan apa, saudara? Kebahagiaan, kesuksesan. Karena firman Tuhan berkata bahwa rancangan-rancangan yang aku siapkan bagimu adalah bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera untuk hari depan yang penuh harapan. Semua kita punya rancangan. Kalau kita adalah anak, kita mengerti itu. Mungkin ada waktunya kita berada di musim-musim seperti ini yang mungkin bagi kita tidak mengenakan. Tapi ada waktunya kita akan melihat setiap rancangan Tuhan ketika dia bergerak maju ke depan. Kita akan menikmati, kita akan terkagum-kagum melihat Tuhan. Saya tidak pernah bayangkan 8 jam saya di atas pesawat. Saya bilang, siapakah saya ini, kasihan. Saya bisa 8 jam dia pergi di Dubai. Waduh, itu luar biasa. Tapi Tuhan akan bawa setiap kita kepada rancangan-rancangan Tuhan. Kita ikuti saja tuh. Bagaimana cara kita ketika kita dikuasai oleh iri hati? Karena iblis ingin menjauhkan kita dari Tuhan sehingga dia menabur benih-benih iri hati dalam hidup kita. Seperti si anak sulung itu. Mari pertama kita untuk belajar bersyukur. Menerima kita keadaan hidup kita dengan ikhlas. Mungkin tidak mudah, saudara, untuk menerima keadaan itu dengan ikhlas. Aduh Tuhan, saya tidak bisa. Mungkin tidak mudah, tapi bukan berarti kita tidak bisa. Amin. Kita bisa lakukan dengan ikhlas. Yang kedua, jadilah apa adanya. Kadang-kadang ketika kita tidak menerima keadaan kita ingin sama seperti orang. Kita berpenampilan seperti orang, padahal tidak ada apa-apa. Kita berusaha bagaimana caranya supaya kita bisa seperti, supaya diakui orang. Supaya orang mengakui, oh hebat dia ini. Padahal sebenarnya itu cuma topeng. Hiduplah apa adanya. Karena ada waktunya kita akan menikmati setiap janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Mungkin belum sekarang, tapi nanti. Itu pasti. Mari kita belajar. Yang ketiga, kita harus belajar bahagia di atas kebahagiaan orang lain. Tidak sulit, tidak mudah mungkin ketika kita lihat orang lain lebih berhasil. Ketika mereka senang mengucap syukur, mari kita berusaha untuk belajar dalam bagian mereka. Ketika mereka bersuka cita, kita juga bersuka cita. Yang keempat, mari kita fokus pada bakat kita, talenta yang kita punyai. Karena kalau kita hanya melihat orang lain dari sudut pandang kita, kita tidak pernah melihat sebenarnya Tuhan berikan kita talenta masing-masing, kelebihan kita masing-masing yang kita perlu kelola itu dalam hidup kita. Untuk membawa kita kepada pergerakan di mana Tuhan menuntun kita ke rancangan-rancangan yang lebih baik bagi hidup kita. Dengan kita fokus pada talenta kita, karunia kita, bidang kita masing-masing, bisnis kita masing-masing. Tidak perlu lihat orang lain. Maka kita akan melupakan iri hati. Karena kita tidak terfokus kepada orang lain. Kita hanya terfokus kepada anugerah Tuhan yang Tuhan percayakan bagi hidup kita. Yang berbisnis, tekuni bisnis itu. Yang bekerja dengan talentanya, tekuni itu. Tidak usah lihat orang lain. Kenapa orang lain lebih berhasil? Kenapa ini cepat sekali dia dapat? Itu mereka punya masa lalu juga yang kelam seperti kita. Mereka lebih dulu start dari kita. Jangan pikir, dia cepat sekali dapat 10 juta, cepat sekali dia dapat 1 miliar. Saya berapa lama baru bisa dapat? Mereka itu punya kesusahan di masa yang lalu yang saudara tidak tahu. Mereka punya air mata di masa lalu untuk mencapai kesuksesan itu.
kita juga pasti akan sampai ke situ. Kalau kita tekuni apa yang Tuhan sudah anugerahkan bagi hidup kita. Yang kelima, yang terakhir, berhenti untuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Si sulung ini dia suka bandingkan, kok papa berikan dia lembu, saya minta kambing saja tidak dikasih. Bukan tidak dikasih, kau punya hak untuk menerimanya. Kenapa harus iri dengan orang lain? Kita selalu, kadang-kadang kita suka banding-bandingkan hidup kita. Kenapa begini, orang lain lebih. Kalau kita hidup seperti itu, kita tidak akan pernah maju. Kita tidak akan pernah melalui pergerakan rancangan Tuhan itu dengan cepat. Kita hanya berjalan di tempat, kita hanya pusing dengan masalah kita sendiri. Kalau kita mau bergerak maju dengan rancangan Tuhan, mari kita berhenti untuk banding-bandingkan. Kenapa usaha saya usaha orang lebih berhasil dari saya? Ayo kita mulai, jangan pernah kita bandingkan itu. Karena ini akan dapat membuat hidup kita untuk bisa ada penerimaan, ada kebahagiaan yang kita bisa dapat. Mari pemain keyboard, pemain musik, dan yang lain silakan maju. Kita sudah selesai. Tahukah kita saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang mungkin ada di antara kita yang seperti anak sulung. Yang kita merasa bahwa kita sudah berada dalam gereja sekian tahun. Kita sudah bekerja untuk pelayanan gereja sekian tahun. Kita sudah lakukan yang terbaik. Bahkan kita juga berbuat baik dalam hidup kita. Tapi sebenarnya tanpa kita sadari, kita juga bagian dari orang yang terhilang. Ketika kita sakit, kita menyalahkan Tuhan. Kita menyalahkan keadaan. Ketika kita mengalami masalah, kita menyalahkan keadaan. Kita sedang terhilang. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah. Jadikan ini doamu di hadapan Tuhan. Pada rancangan-Mu bagiku, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari sama-sama di hadapan Tuhan lakukan pujian ini. Oh, aku Percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari kita sembah Dia. Kurala basikara la barala barada barada baba baba. Kurala masyando. Kurala masyando. Kurala bara barada barala 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 baba. Arala bakara la bahara la bakara la bahala la bara bara bara. Ni para masye.
menikmati hadirat-Mu. Lebih dekat dalam hadirat-Mu. Hamba sudah bicara Tuhan. Pesan-Mu sudah hamba sampaikan. Engkau Roh Kudus yang akan meteraikan dalam hidup kami, supaya benih ini tidak dicuri oleh iblis, dan kami akan terus hadir dalam hidup ini dengan penuh kesadaran bahwa Tuhan memelihara kami. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan ada di setiap musim hidup kami. Bahkan ketika kami tidak dapat pertolongan apa-apa, ketika kami tidak melihat jawaban setiap pergumulan kami akan tetap sadar bahwa Tuhan ada di pihak kami. Tuhan selalu hadir dalam setiap musim kami. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami seperti Bapa yang baik. Kami hidup dalam covering-Mu Tuhan. Perlindungan-Mu yang ajaib, bagaikan perisai. Kami akan aman dari setiap panah-panah si jahat yang mencoba-coba ingin memisahkan kami dari kasih Allah. Sempurnakan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, kita akan dengarkan.